Biasanya terkait dengan MPASI, di mana anak ini baru mengenal tekstur makanan, kemudian variasi-variasi makanan. Biasanya orang tua ini cenderung memiliki masalah terkait dengan anak-anak yang di GTM. Jadi gerakan tutup mulut. Jadi kebanyakan mungkin dari ibu-ibu, bunda-bunda sekalian ini pusing banget nih, anaknya nggak mau makan, sudah dimasakin, sudah disiapkan, tapi dia tetap tutup mulut, dia nggak mau makan seperti itu. Halo Ayah Bunda, kembali lagi di podcast hari ini di 22 Talk. Jadi spesial Hari Gizi. Pada episode kali ini kita akan membahas peran penting MPASI protein hewani dalam mencegah stunting pada anak-anak. Untuk episode kali ini kita kedatangan bintang tamu dari ahli gizi Rumah Sakit Lombok 22. Jadi yang pertama ada dengan Suster Rifa, yang kedua ada dengan Suster Caca. Halo Sus, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini kita dalam keadaan baik, sehat, alhamdulillah. Di bulan ini itu ada Hari Gizi Nasional ya Sus ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu ada tema yaitu pentingnya MPASI protein hewani dalam mencegah stunting pada anak-anak. Apa sih stunting itu Sus? Baik, jadi terkait dengan stunting mungkin dari teman-teman di rumah ataupun ibu-ibu, bunda-bunda yang di rumah yang menjadi pendengar kita pada episode kali ini pasti belum tahu atau hanya sekedar tahu terkait dengan stunting. Tapi banyak kita dengar terkait dengan stunting, tapi apa sih sebenarnya itu stunting? Jadi terkait dengan stunting itu sendiri merupakan salah satu kondisi gagal tumbuh pada anak di mana kondisi ini itu disebabkan oleh kekurangan energi dan juga protein yang kronis. Jadi dalam jangka waktu yang banyak. Biasanya disebabkan dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dikatakan stunting itu saat apa? Saat Z-score, nilai Z-score anak itu atau tinggi badan per usia anak itu kurang dari min 2 SD. Biasanya di kita mengukurnya itu melalui buku KMS ya. Jadi di buku KMS itu ada garis tengah, kemudian jika itu sudah di bawah garis merah itu bisa dikatakan sebagai stunting di tinggi badan per usia. Baik, kalau dampaknya sendiri nih Sus gimana? Dampaknya itu bisa menyebabkan anak itu jadi kurangnya untuk metabolismenya juga terganggu, untuk dampaknya juga pergerakan, untuk otot-ototnya kecil, otot besarnya juga terganggu. Nah, untuk bahasanya juga ada keterlambatan untuk berbicara juga bisa. Lalu ada lagi penyakit degeneratif. Jadi untuk kedepannya anak bisa penyakit-penyakit yang dapat kayak mengganggu perkembangan ya, gitu ya. Baik, mungkin boleh saya tambahkan? Boleh, silakan. Lebih kita ringkas mungkin terkait dengan perkembangan otaknya terganggu, terhambat. Kalau perkembangan otak terhambat, jadinya terkait dengan perkembangan dari otot yang dikatakan tadi sama Suster Caca, kemudian terkait dengan perkembangan bahasa, motorik halus, motorik kasar itu juga akan terganggu ke depannya seperti itu. Baik, kalau untuk fokusnya pada protein hewani dalam MPASI nih Sus, kalau kita kan untuk protein itu ada hewani dan nabati, itu cara membedakannya gimana Sus? Nah, cara membedakannya itu ada protein hewani dan protein nabati, yaitu yang pertama protein hewani itu berasal dari hewan. Nah, tentunya protein hewani itu terdiri atas ayam, ikan, seafood, ada susu, ada telur. Nah, untuk protein nabati sendiri itu dari tumbuhan yang terdiri dari kacang-kacangan, biji-bijian. Terus lalu perbedaannya apa nih? Nah, perbedaannya itu dari kandungannya ya. Kandungannya itu protein hewani itu lebih banyak mengandung asam amino. Nah, itu untuk pertumbuhan otot-ototnya, pertumbuhan tulang-tulang. Jadi asam amino itu juga untuk insulin, hormon insulinnya itu juga hormon insulin itu untuk pertumbuhan tulang bagi anak.
Baik. Mungkin ada ditambahkan, Susternya. Silakan, Iya Suster betul. Eva. Betul banget. Jadi sepakat dengan yang dikatakan oleh Suster Caca terkait dengan hormon, terkait dengan tadi untuk protein hewani ini sendiri dia itu punya asam amino esensial. Jadi esensial ini kita punya dua, ada esensial ada non esensial. Baik. Nah yang esensial ini sendiri dia tidak bisa diproduksi di dalam tubuh. Jadi kita harus mendapatkannya dari luar. Baik. Tapi untuk non esensial itu bisa diproduksi di dalam tubuh. Kenapa kita harus atau kita fokusnya di protein hewani? Karena itu tadi. Jadi protein hewani dia memiliki kandungan asam amino yang esensial ini yang dibutuhkan oleh tubuh dari luar sehingga akan berpengaruh terkait dengan pertumbuhan otot, pertumbuhan tulang yang akan nanti berpengaruh dalam masa pertumbuhan, tinggi badan anak, dan kaitannya sama stunting ini tadi. Baik, jadi itu sangat penting sekali ya Sus untuk menjaga keseimbangan dalam MPASI itu ya. Iya, Jadi kalau untuk gimana nih Sus untuk menyusun menu MPASI agar anak itu mendapatkan nutrisi yang cukup dari sumber hewani itu? Untuk menyusunnya itu ada istilah bintang 4 bintang. Yaitu Gimana yang nih, Sus? pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein hewani, yang ketiga adalah protein nabati, dan yang keempat adalah sayur-sayuran. Baik. Tentunya yang karbohidrat bisa jadi dari nasi, dari jagung, tepung-tepungan, bisa dari gandum, seperti itu. Protein hewani tentunya yang tadi bisa dari ayam, ikan, susu, telur. Protein nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, lalu sayur-sayuran juga sangat penting untuk pengenalan sejak dini. Jadi untuk bisa brokoli, labu siam, wortel, seperti itu. Baik, kalau untuk tantangan umumnya gitu Sus, biasanya untuk para orang tua nih ya, yang pada umumnya tantangan dalam memberikan MPASI ini tuh apa aja dan kira-kira gimana cara mengatasinya? Baik, biasanya terkait dengan MPASI di mana anak ini baru mengenal tekstur makanan, kemudian variasi-variasi makanan. Biasanya orang tua ini cenderung memiliki masalah terkait dengan anak-anak yang di GTM. Jadi gerakan tutup mulut. Jadi kebanyakan mungkin dari ibu-ibu, bunda-bunda sekalian ini pusing banget nih, anaknya nggak mau makan, sudah Betul. dimasakin, sudah disiapkan, tapi dia tetap tutup mulut, dia nggak mau makan seperti itu. Nah, terkait dengan gimana sih caranya untuk menghindari dari gerakan tutup mulut ataupun masalah-masalah iya betul banget. Jadi picky eater biasanya juga gitu. Jadi anaknya menjadi pemilih. Kalau nggak makanan itu dia nggak mau makan seperti itu. Kemudian mungkin terkait dengan stunting ini tadi, protein hewani itu gimana caranya kita memasukkan protein hewani? Karena takutnya dengan masalah-masalah ini kita akan miss ya. Jadinya ke arah stunting itu tadi. Jadi ibu-ibu dan bunda-bunda sekalian, terkait dengan MPASI, kita juga harus berprinsip pada gizi seimbang yang dikatakan oleh Suster Caca tadi. Ada 4 bintang, ada karbohidrat, protein, kemudian lemak dan juga serat. Jadi empatnya ini juga penting. Nah, memang kita terkait dengan mungkin kalau orang dewasa kita perbanyak sayur, perbanyak buah betul. seperti itu. Nah, tapi pada anak itu harus kita untuk mempertinggi di proteinnya itu tadi karena dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Nah, selama nanti proses penyiapan atau dari MPASI ini berlangsung, nanti kalau bunda-bunda sekalian ini menghadapi masalah-masalah yang tadi disebutkan, untuk masalah picky eater, kita harus mengenalkan makanan ini pada anak itu kurang lebih sebanyak 15 kali. Jadi jangan pernah bunda-bunda sekalian ini, kalau anaknya itu menolak 1 kali, itu diasumsikan dia tidak suka. Betul. Jadi kita tetap harus memberikan waktu, kita paparkan lagi, sehingga 15 kali kalau memang anak itu menolak, oke. Kita bisa eliminasi atau kita bisa coba di lain kesempatan seperti itu. Tidak hanya baru diberikan 1 kali anaknya menolak, kemudian kita mengasumsikan anak ini tidak suka. Nah, itu nanti cenderung anak itu jadinya nggak suka, akhirnya hanya bisa mengkonsumsi yang itu saja, seperti itu. Sedangkan variasi makanan pada anak ini dibutuhkan untuk menyerap banyaknya
vitamin, mineral, kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan ini yang kompleks seperti itu bisa diserap lebih banyak oleh anak. Kemudian terkait dengan GTM itu tadi, bunda-bunda tidak harus untuk memaksa ya. Jadi betul. kalau memaksa anaknya pokoknya harus makan, harus habis makan 3 kali sehari. Oke, kalau umpamanya nanti tantangannya adalah anaknya nggak mau makan di jam makan, bundanya harus tetap memberikan jadwal makan itu sesuai sama jadwal yang ditetapkan. Jadi tetap 3 kali makan utama, umpamanya pagi, kemudian siang, kemudian sore. Tetap kalaupun anaknya baru makan 1-2 suap, kemudian dia tidak mau, nah ini nanti tidak perlu dipaksa harus menghabiskan karena nanti akan menjadikan itu suatu trauma ya. Betul. Trauma jadinya anaknya nggak mau makan. Jadi caranya adalah kita bisa memberikan makanan tambahan di jam snacknya. Di antara waktu makan kita bisa berikan snack. Mungkin nanti untuk kalau berat badannya kurang bisa mencari snack-snack yang tinggi kalori, tinggi protein seperti itu. Jadi masih banyak cara-cara yang bisa diterapkan. Seperti itu. Finger food juga bisa diterapkan. Iya, betul. Jadi anaknya bisa memilih, disediakan beberapa makanan, bisa memilih. Baik, jadi memang sangat penting sekali ya peran kedua orang tua. Jadi nggak cuma bunda aja nih ya, jadi ayahnya juga penting nih perannya ya untuk mendukung penerapan MPASI ini untuk supaya berhasil ke anak-anak ya. Iya, betul sekali. Jadi ayah maupun bunda itu juga perannya juga sangat dibutuhkan. Namanya anak kecil itu cenderung meniru, mempraktekkan apa yang diinikan oleh kedua orang tuanya. Baik, ini sudah disampaikan ya dengan Suster Rifa dan juga Suster Caca. Jadi gimana nih Suster kesimpulannya, dan juga mungkin ada pesan dan kesan nih untuk bunda-bunda dan ayah-ayah sekalian untuk mendukung MPASI protein hewani ini untuk mencegah stunting ini. Baik, jadi mungkin kesimpulan yang tadi kita bicarakan terkait dengan MPASI sendiri untuk anak yang pasti usia 6 bulan. Dari usia 6 bulan saat anak mulai mengenal makanan atau mulai masuk ke dalam fase MPASI, ibu-ibu, bunda-bunda sekalian maupun ayah menjadi peran yang sangat penting karena di sini bunda-bunda sekalian yang menyiapkan, kemudian yang akan mengenalkan beberapa makanan ini, di mana makanan-makanan ini yang akan mendorong atau menjadi suatu hal yang akan membantu dari proses tumbuh kembang anaknya. Jadi perlu diperhatikan terkait dengan kandungan MPASI-nya, kemudian dari kualitas, kemudian hygiene-nya, dan juga kandungan makanannya dan tekstur MPASI di setiap umurnya. Nah, tidak lupa lagi yang kita highlight itu tadi terkait dengan kandungan protein hewani yang ada di dalam MPASI karena itu merupakan salah satu kandungan yang sangat dibutuhkan saat anak ini di masa pertumbuhan seperti itu. Untuk penambahan dari Suster Rifa, itu juga tidak kalah penting untuk mengajak anak aktivitas fisik karena dapat membantu pertumbuhan si anaknya. Nah, untuk itu sekedar informasi ya, kalau ASI kenapa diberikan pada 6-12 bulan MPASI, yaitu untuk makanan pendamping ASI sendiri, itu ASI itu hanya 60% yang didapat oleh anaknya. Jadi sangat penting ini bunda yang ayah untuk memberikan MPASI di saat usia bayi 6 bulan sampai 12. Untuk difokuskan itu juga protein hewani karena protein hewani itu sangat tinggi akan kandungan-kandungan gizi untuk pertumbuhan anaknya. Terus untuk protein hewani juga sangat penting untuk kedepannya, juga tidak untuk pertumbuhan secara fisik tapi untuk pertumbuhan otak. Gitu mungkin. Baik, terima kasih Suster Rifa dan juga Suster Caca atas informasinya yang sangat bermanfaat banget nih untuk ayah bunda yang setia mendengarkan podcast kita di 22 Talk. Jadi jangan lewatkan ya untuk episode-episode selanjutnya. Nanti untuk info-info selanjutnya tetap pantengin terus ya untuk podcast 22 Talk. Terima kasih. Bye-bye.